Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya, Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kami persilakan, Pak Pendeta. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur ini hari pertama di mana kami memulai pertemuan jemaat Bible Independent Church. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, dan kami percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan, maka firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan akan didengarkan oleh orang, dan firman Tuhan itu akan membuka hati orang-orang yang belum percaya kepadamu. Bahkan mereka yang sudah percaya kepadamu, mereka akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin Engkau mengajar kami, dan kami ingin bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita melihat bahwa manusia lebih menghargai makhluk lain daripada manusia. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang ini kalau saudara melihat di berita, baik media cetak ataupun di TV, usaha-usaha untuk menyelamatkan hewan lebih giat dari usaha untuk menyelamatkan manusia. Aborsi merajalela. Tapi kalau saudara membunuh anjing, orang marah. Betul nggak? Kalau orang melakukan aborsi sudah menjadi hal yang biasa. Tapi coba Anda pasang gambar orang potong anjing di Facebook. Anda akan dimaki-maki, Anda akan bahkan dilaporkan ke polisi. Ilmuwan mengembangkan usaha bagaimana menyelamatkan harimau Sumatera yang hampir punah. Tapi penghargaan terhadap hidup manusia semakin menjadi rendah. Kita lihat di mana-mana nyawa manusia seperti tidak ada harganya dan orang hanya diam saja. Jadi kalau saya lihat terjadi ketidakseimbangan sekarang ini. Penghargaan kepada makhluk lain sebagai manusia sudah lebih tinggi, penghargaan kepada manusia sudah lebih rendah. Nah, ini kan sudah terbalik. Coba kita lihat dalam kenyataan Alkitab. Alkitab berkata, dalam Kejadian pasal yang pertama. Lihat. Ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Saya akan share ayat ini. Kita lihat kebenaran utama dari firman Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26 dengan tegas mengatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Ya. Tidak muncul dari planet manapun, tidak terbangun dengan sendirinya, tidak muncul dari sel-sel apapun, tetapi manusia itu adalah ciptaan Allah.
Allah adalah pencipta dan kita ini adalah ciptaan. Dan menarik sekali Alkitab katakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betul nggak? Amin. Cuma di sini jangan bingung dengan kata kita ya. Saya perlu jelaskan sedikit. Kata kita di sini menunjuk kepada pengajaran Tritunggal. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia, terjadi konsultasi. Nah, ini kan banyak tafsiran di sini. Saya sudah pernah tulis ini. Ada yang menafsirkan menurut Maimonides. Maimonides ini adalah rabi terkenal daripada orang Yahudi. Bahwa Tuhan berkonsultasi dengan bumi. Katanya. Mengapa? Karena manusia diambil dari bumi, kemudian dihembuskan nafas hidup oleh Allah. Tapi tafsiran ini kurang tepat. Karena bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendengar kepada ciptaannya. Allah tidak bisa dinasehati. Karena Allah itu adalah pencipta. Nasihat apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Karena dia adalah Allah yang maha mengetahui. Dan dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Kita mau nasihati apa? Begitu. Jadi Allah tidak bisa diperintah-perintah, tidak bisa disuruh-suruh. Ya, berhenti kita menyuruh-nyuruh Allah. Itu doa-doa yang sekarang ini. Engkau harus beriman kepada Allah, minta kepada Tuhan supaya pindahkan berkat di surga datang ke bumi. Begitu. Sekarang kan orang begitu kan. Kalau engkau berpikir maka akan terjadilah Kalau engkau berpikir berhasil, maka engkau akan berhasil. Kalau engkau mengatakan, saya akan punya mobil, maka saya akan punya mobil baru di tahun 2022 ini. Katakan kepada COVID, pergi, maka engkau tidak akan kena COVID. Ini manusia berusaha mengembangkan kekuatan sendiri. Nah, saudara, kata kita juga ini, dalam pengajaran-pengajaran lain, katanya Allah berkonsultasi dengan malaikat. Tapi sama juga, malaikat adalah ciptaan. Allah tidak pernah berkonsultasi dengan ciptaan. Dia adalah pencipta. Begitu. Jadi, Kejadian 1 ayat 26 ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu ya. Lalu ada lagi tafsiran lain yang mengatakan bahwa ini penggunaan orang pertama plural menunjuk kepada plural majestic. Katanya, sama seperti mengucapkan kata-kata terhormat kepada raja. Your Highness, His Excellency. Begitu. Jadi, memaksudkan plural tapi orangnya itu satu. Tetapi penggunaan kata kita ini di dalam Alkitab bisa ditelusuri beberapa banyak. Ada kata kita, ada kata kita, ada kata kita diulangi oleh Allah, berarti ini bukan sekedar satu penyebutan. Nah, berarti yang paling tepat di sini adalah menunjuk kepada Tritunggal ya. Nah, ingat baik-baik, Tritunggal Allah itu adalah satu Allah, tiga pribadi. Jadi tidak pernah terpisah-pisah. Saya mau tegaskan ini. Sekalipun Yesus datang ke muka bumi ini, dia tetap Allah. Ada Bapa di situ, ada pribadi Roh Kudus di situ. Nah, ketika Roh Kudus datang ke bumi ini, ada Bapa di situ, ada Yesus di situ. Begitu. Jadi saudara jangan takut dalam hidup ini. Karena engkau memiliki Roh Kudus, maka ada tiga pribadi Allah yang ada di dalam hidupmu. Ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pribadi Tritunggal tidak pernah berpisah. Pekerjaan mereka bisa dibedakan, tapi pribadi mereka tidak bisa dibedakan. Nah, ini saya ingin mengatakan ini untuk menentang doktrin Tritunggal yang salah. Ada yang bilang Yesus itu kan di muka bumi ini manusia.
Nah, kalau Yesus datang ke muka bumi ini, makanya surganya kosong. Katanya kan seperti itu. Ya, kalau Allah datang ke muka bumi ini, berarti surga kosong. Tidak pernah terjadi kekosongan surga. Karena apa? Karena dimanapun Yesus berada, di situ ada Bapa dan di situ ada Roh Kudus. Ini perlu ingat baik-baik ya. Pengembangan teori Tritunggal ini harus kita pahami. Jadi ketika Yesus juga mati, yang mati siapa? Manusianya yang mati, betul nggak? Allah tidak pernah mati. Begitu. Itu. Jadi seperti itu. Nah, ini sedikit saja saya membuka. Nah, Alkitab katakan di sini menurut gambar dan rupa Allah. Sekarang saya mau beritahu kepada saudara. Dalam hal apa kita sama seperti dengan Allah? Apakah dalam hal jasmani? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena Allah adalah roh. Maka keserupaan kita dengan Allah bukan serupa secara jasmani. Tetapi Alkitab bilang di sini bahwa Allah memberikan kepada kita otoritas, dominion atas ikan-ikan di laut. Manusia mempunyai kekuasaan atas ciptaan Allah lainnya. Itu sebabnya ketika Allah ciptakan, dia berkonsultasi. Manusia tidak diciptakan Allah dengan hanya berfirman saja. Jadilah manusia. Tidak. Tetapi Allah membuat manusia, mengerjakan manusia dengan pekerjaannya yang khusus. Dan penciptaan manusia menjadi klimaks daripada penciptaan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan tema yang ingin saya bicarakan hari ini? Muliakanlah Allah dengan hidupmu. Kenapa, saudara? Ketika Allah menciptakan manusia, dia berikan manusia apa yang disebut di sini, apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Sebenarnya ini satu kata ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan saya melihat Allah di dalam mukanya Pak Peter atau melihat Allah di mukanya Bu Christine. Tidak seperti itu. Manusia tidak pernah bisa menjadi Allah. Ingat baik-baik ini. Karena orang-orang berusaha mengatakan bahwa kita ini sama seperti Allah. Makanya kita punya kuasa untuk menjadikan sesuatu. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak seperti itu, saudara. Kita ini adalah ciptaan. Allah itu adalah pencipta. Dan kita tidak pernah bisa melebihi Allah. Dalam hal kita diberikan oleh Allah dominion, kekuasaan untuk menaklukkan ciptaan Allah lainnya. Karena itu ketika Allah menciptakan kita, dia tidak cukup berfirman saja. Atau dia tidak cukup berkata kepada bumi, hai bumi, keluarkanlah manusia. Sekarang saya tanya, bisakah Allah melakukan itu? Bisa. Tetapi di sini menunjukkan keistimewaan kita sebagai manusia. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka ada beberapa kemuliaan Allah itu yang hilang. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa penghargaan orang terhadap kemanusiaan sekarang sudah lebih rendah. Orang itu lebih sayang kepada anjing daripada kepada manusia. Orang sudah tidak mau lagi mempunyai anak. Tapi mereka mengangkat anjing sebagai anaknya. Ya betul, saya tinggal di Australia, saya tahu. Anjing itu dibilang kepada anjing, kamu dengar-dengaran sama mami ya, kamu dengar-dengaran sama papi. Saya pikir-pikir, awalnya saya nggak biasa. Tapi lama-lama saya terbiasa. Ya di sini kita tidak boleh tanya-tanya, kenapa nggak punya anak? Itu urusan pribadi. Tapi saudara, lama-kelamaan manusia lebih berpikir bahwa binatang yang seharusnya kita mempunyai dominion, mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada manusia. Percaya saya saudara, kalau engkau datang ke negara-negara yang maju, itu binatang mereka anggap sebagai keluarga mereka. Dan mereka tidak mau mempunyai anak. Mereka hanya mau mempunyai binatang.
Nah, ini yang tadi sudah terbalik saya bilang. Penghargaan kepada manusia menjadi kurang, penghargaan kepada hewan menjadi tinggi. Orang meneliti bagaimana supaya ikan paus tidak punah. Tetapi kenapa tidak memberikan penghargaan yang lebih tinggi supaya manusia ini lebih bernilai di hadapan Tuhan? Benar nggak? Banyak sekali uang dicurahkan untuk membuat supaya binatang tidak punah. Ada orang yang piara beruang, setelah beruangnya besar, dia dicakar sama beruangnya sampai mati. Betul nggak? Saya lihat di video, orang piara singa, senang dia sama singa. Tapi ada orang yang akhirnya dimakan sama singanya sendiri. Ya namanya makhluk liar, dia tetap mempunyai insting binatang. Sekalipun engkau menyayangi dia seperti manusia, dia tidak akan pernah bisa berubah menjadi manusia. Karena Alkitab sudah katakan tadi, bahwa derajat mereka di bawah derajat kita. Betul nggak, saudara? Itu yang disebut dengan menurut gambar dan rupa kita. Kita ini mempunyai dominion atas ciptaan Allah yang lain. Jadi saya mau beritahu kepada kita, jangan takut. Tuhan memberikan kepada kita otoritas kepada ciptaan-ciptaan lain. Dan kita mempunyai kemampuan untuk hidup di bumi ini karena Tuhan sudah berkata, aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupaku. Image Allah. Dalam bahasa Latin disebut dengan imago Dei. Jadi kata gambar dan rupa itu sebenarnya sama saja. Satu bahasa. Bisa jelas ini ya. Jadi bukan saya melihat Bu Nona, saya melihat Allah. Oh Bu Nona, saya melihat Allah di dalam diri Bu Nona. Tidak seperti itu saudara ya. Jadi kita ini tidak menyerupai Allah dalam bentuk jasmani kita. Karena banyak orang yang mengajarkan itu. Oh Pak Agus, saya melihat Allah di dalam diri Anda Pak Agus. Pak Agus mulai pikir-pikir, tadi dia bilang saya Allah. Benar juga ini saya ini. Seperti Allah ini saya ini. Kata-kata. Makanya mulailah kata-kata. Diajarkan kata-kata yang menciptakan. Saudara, kata-katamu bisa menciptakan sesuatu. Mana bisa kata-kata kita menciptakan sesuatu. Saudara, engkau berdiri di kaca. Coba sekarang Bu Christine berdiri di kaca. Lihat wajahmu. Bilang kepada dia, kamu. Jadi orang diajar. Ini psikologi mengajar manusia jadi bodoh. Begitu, saudara. Tidak. Alkitab sudah mengatakan bahwa kita ini adalah imago Dei. Nah, dalam kaitan khotbah saya hari ini, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dengan hidup kita. Banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga dia mempergunakan hidupnya dengan semau-maunya. Seharusnya ketika orang datang kepada Tuhan, maka kepemilikan hidupnya itu berubah. Dari hidup yang dimiliki oleh diri sendiri, tadi kan hidup yang jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam, kita ini tidak diciptakan sesempurna Adam. Tidak. Adam itu adalah manusia sempurna. Dia mempunyai kebenaran yang sempurna dan dia mempunyai kekudusan yang sempurna. Tapi kita diciptakan menjadi orang-orang yang sudah jatuh dalam kebenaran dan sudah jatuh di dalam kekudusan. Itu sebabnya Alkitab katakan Kristus membeli hidup kita. Paulus menggunakan kata yang kasar kalau engkau periksa. Dia menggunakan kata agoraso. Mari kita lihat sedikit ayat itu. Saya ingin tunjukkan kepada saudara supaya saudara tahu penggunaan kata agoraso itu. Lihat di sini ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Bilang begini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kata sebab di sini adalah kata yang penting. Diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu gar. Kata gar ini ada ratusan di dalam Perjanjian Baru. Setiap kali Paulus memulai untuk mengajar sound doctrine, dia berkata gar.
Artinya gar itu kamu berhenti dan kamu renungkan baik-baik. Siap dengan kebenaran yang akan saya jelaskan. Paulus ini memang seorang guru yang hebat. Begitu ya. Jadi kalau kita mau mengajar murid itu, murid kita harus kita siapkan dulu hatinya dalam keadaan tenang, supaya dia terbuka, dia mengerti tentang penjelasan. Makanya ada kata sebab. Ini bukan hanya kata penghubung conjunction, tapi ini adalah kata starting point di mana Paulus akan jelaskan. Sebab itu gar dalam bahasa Yunani, itu artinya Paulus sedang siap-siap untuk masuk dalam penjelasan. Ini strategi dia. Ketika ingin menjelaskan sound doktrin, itu bukan menjelaskan dengan karang-karang, tidak. Jadi kebenaran-kebenaran sound doktrin itu adalah kebenaran yang penting. Maka kita harus menjelaskan dengan strategi yang jelas. Memberikan kepada murid-murid waktu yang cukup untuk siap dulu. Bagaimana? Saudara sudah siap sekarang? Jadi saya mau bilang gar. Bukan door gitu ya. Gar itu adalah memberikan persiapan. Ayo kita konsentrasi. Ada kebenaran penting yang akan diberitahu. Jadi Paulus bilang di sini, kamu telah dibeli. Kata atau kalimat kamu telah dibeli itu diterjemahkan dari kata agorazo. Agorazo itu adalah kata ekonomi yang digunakan di pasar budak. Kita ini dianggap budak oleh Paulus. Jadi kita sekarang menyadari status kita. Kita sebenarnya orang yang tidak berdaya sekali. Kita adalah budak yang sedang menunggu penjual menjual budak kita kepada pembeli dengan harga yang tertinggi. Itu kata agorazo. Kamu telah dibeli, lalu disambung dengan harganya. Jadi ada harga. Jadi Yesus membayar saya itu dengan harga tertentu. Makanya saya menjadi berhutang kepada Yesus. Begitu. Nah, orang percaya harus ingat baik-baik di dalam kepalanya. Bahwa kalau kita tidak dibeli di pasar budak oleh Tuhan, maka kita akan selama-lamanya menjadi budak kepada dosa, kepada hukum Taurat, kepada murka Allah, kepada setan, kepada dunia ini. Itu sebabnya aneh kalau orang sudah dibeli oleh Tuhan, tapi masih menghambakan diri kepada dunia ini. Saya meragukan pertobatan hidupnya. Apakah sound doktrin sudah mengubah hidup orang itu? Dunia tidak boleh mengubah hidup kita. Tadi saya sudah bilang, mengapa dunia mengubah hidup kita? Kita memiliki kuasa atas ciptaan Allah yang lain. Diciptakan sesuai dengan image Allah, imago Dei. Jangan takut kepada kesusahan, jangan takut kepada penyakit, jangan takut kepada masalah, jangan takut kepada fitnaan, jangan takut kepada kesulitan di dunia ini. Semua orang mengalami hal yang sama. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mempunyai kekuatan untuk mengatasi semuanya. Makanya saya ingin sekali kalau orang-orang yang susah itu mendengar sound doktrin supaya pikiran mereka diubahkan. Cuma kan saya heran, banyak orang yang sudah miskin tapi dia sombong. Nah ini yang susah. Bagaimana kita mau memberitahu begitu. Orang sombong kalau mau diajari firman Tuhan nggak bisa gitu.
Paulus baru mau bilang gar, dia pikir door, oh dia lari. Begitu. Jadi gar itu siap, dengar ya, saya mau bicara sesuatu yang penting. Ingat saudara, ingat hamba-hamba Tuhan, tiap kali engkau berdiri di mimbar, engkau harus menyampaikan firman Tuhan yang penting. Sound doktrin yang penting. Jangan membuang kata-kata yang sia-sia. Karena kita mempunyai kesempatan berharga untuk menyampaikan sound doktrin. Nah, Paulus bilang harganya telah lunas dibayar. Paulus tidak menyebut harganya apa. Petrus yang menjelaskan harganya itu. Petrus menjelaskan, yaitu dibeli dengan harga bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba. Orang Korintus sudah paham. Karena di situ, di zaman, di budaya Romawi itu, masih terjadi perdagangan budak. Budak yang dibeli adalah budak yang dibeli dengan harga yang cocok. Dan saya juga mendengar dulu orang yang menjadi budak itu katanya kepalanya ditato. Ada nama daripada pemiliknya. Dan nama Wanda begitu. Oh, berarti saya yang punya budak itu gitu. Ditato dengan nama saya begitu. Jadi dia selama-lamanya ada tato budak gitu. Ingat juga dulu orang yang bekas kekejaman dari Hitler itu kan ada tatonya, nomor-nomor itu. Begitu. Harganya telah lunas dibayar. Jadi Yesus tidak memakai sistem kredit. Tetapi lunas, saudara. Dibayar dengan tunai. Begitu. Aku nikahkan kamu, Yusuf bin Sanusi, dengan Parti bin Suparti. Dengan mas kawinnya dibayar tunai. Begitu. Kredit. Ini contoh, ada orang yang menikah kan, begitu kan, pakai tangan begitu. Saya belum punya cincin ini Pak Penghulu, bagaimana? Cincinnya belum ada duit, saya mau tebus. Udah bilang aja tunai, nanti habis ini kita bayar. Gitu. Nah, jadi dibayar kita tunai, saudara. Makanya kalimat berikutnya itu, jadi kalimat pertama menggunakan bentuk auris. Sudah terjadi. Kalimat yang selanjutnya menggunakan bentuk apa? Bentuk yang terjadi di dalam kekinian. Muliakanlah Allah dengan hidupmu. Nah, apakah kita yang mengikuti sound doktrin kita memuliakan Allah dengan hidup kita? Atau kita merusak pekerjaan Allah? Banyak orang yang senyum-senyum, dia ketawa-ketawa, tapi hatinya merusak pekerjaan Tuhan. Kehidupannya merusak pekerjaan Tuhan. Saya nggak habis pikir orang model begini. Kayak orang bilang, makanya Pak Wanda, kamu piara macan sih. Ya itu ya saya bilang tadi, benar-benar juga ya. Kita tidak boleh piara macan. Itu macan memang, dia habitatnya itu di hutan. Tapi saya kadang-kadang berpikir tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Macan itu bisa menjadi letoy. Begitu. Tapi nggak bisa ternyata. Ada yang memang habitatnya itu di sana. Ya ditempatkanlah di habitatnya yang ada. Kita tidak bisa membuat macan itu jadi berubah. Memang susah begitu ya. Ada orang yang tertawa-tertawa, tapi dia merusak pekerjaan Tuhan. Ini yang saya nggak habis pikir. Engkau sudah dirubahkan oleh sound doktrin. Tetapi kenapa engkau merusak pekerjaan Tuhan, merusak sound doktrin? Karena tidak mengerti prinsip ini. Hidupmu harusnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sejak engkau percaya bahwa Yesus sudah menebus hidupmu, maka haluan hidupmu berubah. Jangan takut. Apakah engkau takut kalau haluan hidupmu berubah? Saya sudah menyerahkan mimpi-mimpi saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan cita-cita saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan masa depan saya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang saya sembah mampu memelihara hidup saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Memang susah, saudara, untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus katakan,
tidak boleh aku bermegah selain di dalam salib Kristus. Amin, saudara. Saya serahkan kepada hambanya.